Jadi cerita Pak Aloy ini ada sebuah cerita yang disebut cerita Pak Aloy. Pak Aloy ini dia membawa sebuah sampan pergi ke satu daerah yang ingin cari ikan. Jadi sampai ke satu tempat, sampan ini diikat ke pinggir, dia berjalan mencari ikan atau sedang memancing begitu. Lama-lama sampan ini dinaiki oleh seekor rusa. Lalu rusa itu tertidur di dalam sampan Pak Aloy ini. Kerana lamanya Pak Aloy ini berjalan ke satu tempat mencari ikan tadi, yaitu memancing. Begitu dia pulang, dilihatnya ada rusa tidur dalam sampannya. Secara pelan-pelan dia lepaskan tali pengikat sampan dan dia mendayung sampannya pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, dia ketemu dengan teman-teman yang sama-sama profesi mencari ikan, yaitu kawannya menegur Pak Aloy. Pak Aloy kelihatannya dia membawa sesuatu barang. Lalu, apa bawa Pak Aloy? Rusak. Pelan saja dia menjawab, dia takut bahawa rusak itu terbangun dari tidurnya. Kerana kawannya ini tidak mendengarkan jawapan, tanya lagi, apa bawa Pak Aloy? Rusak. Masih belum dengar. Tanya yang ketiga, nyaring, apa bawa Pak Aloy? Rusak. Mendengar suara Pak Aloy menjawab pertanyaan kawannya teramat nyaring, sehingga rusak itu terbangun dari tidurnya. Lalu begitu terbangun, dia di atas sampan, rusak langsung mencabur kait dan berenang lari. Marahlah si Pak Aloy dengan kawan, kau malah negor-negor jak neriak, aku bawa apa, lalu rusak aku lepas. Kawannya bilang, aku pun tidak tahu bahawa Pak Aloy sedang membawa rusak. Jadi kenapa kawannya bilang, kenapa Pak Aloy tidak ikat dulu itu rusak? Dia bilang kalau dipegang, terbangunlah dia dari tidur itu. Maka dibawalah dia dalam keadaan tidur dengan tidak terikat. Dia marah itu disebabkan kawannya selalu menanya bertubi-tubi. Maksud Pak Aloy ini, janganlah jangan bertanya terus. Cukup sekali saja. Kerana Pak Aloy itu menjawab pertanyaan kami itu terlalu pelan. Kami tidak mendengarkan itu. Pesan moralnya apa tuh? Pesan moralnya, Pak Aloy ini seorang yang akalnya pendek. Tidak cerdas. Seharusnya kan rusak itu diapakanlah gitu kan. Diikat tentunya. Kalau menurut Aloy cerita ini kan susah juga dia mau ikat dia barang itu kerana barang itu tidur. Sambil sembarangan kalau Pak Aloy. Akhirnya orangnya agak-agak itu kan dibilang Pak Aloy. Pak Aloy. Baca lagi Pak Mod cerita Pak Aloy itu ya. Sering didengar. Jadi yang saya nak mampu ingat ni Tok Tekasnya Tok Simpai ni. Apa dia? Tak mampu, udah bertahun saya mau ingat itu. Tak mampu saya. Ini Pak Aloy yang rusak ya. Di zaman dulu ada cerita Tok Bubut, seorang tokoh yang mampu bekerja keras, iaitu dia pengen buat bubu. Dia ngumpulkan alat-alat untuk bikin bubu itu, untuk membuat bubu itu dari bambu, rotan. Terus dia ngambil rotan itu, bekas alur rotannya itu menjadi sebuah sungai yang disebut Sungai Kubang di Batu Barat. Begitu bubu dibuat, beberapa hari kemudian bubu itu jadi. Lalu si Tok Bubut ini memasang bubu itu ke sungai untuk mendapatkan ikan. Begitu dibawa ke sungai, Sungai Simpang, tempat masang bubu itu. Di Sungai Simpang itu
dia mencabar cuma selututnya saja air di Sungai Simpang itu. Lalu bekas sawah bubunya segala macam dari batu itu masih ada di daerah Batu Barat, desa Batu Barat. Jadi Tok Bubut ini seorang pekerja keras, raksasa yang kuat dan besar. Itu salah satu kegiatan dalam hal cerita memasang bubu. Nah, selain daripada itu, Tok Bubut juga pernah membuat jalan mau nyebrang ke Jawa. Jalan itu dibuat dari batu yang disebut batu titi, yang sampai sekarang masih ada. Cuma cerita ini tidak kesampaian, tidak selesai dibuat jalan itu. Penyebabnya adalah di saat dia membawa sebuah gunung, ujung gunung, tali pengambilnya itu putus. Gunung Sepuncak itu, dia kan ada cerita Gunung Sepuncak itu. Gunung Sepuncak itu adalah ujung Gunung Peras Gantang, cerita itu. Lalu di Gunung Peras Gantang ini ada lang raksasa, bolang, itu dia mau berteluk bersarang di sana, maka dipotong nih, disambarnya putus, jatuhlah di sekitar situ. Lalu berteluk bersarang lah di Gunung Batu Daya itu, Peras Gantang itu. Ya, ujung yang jatuh itu dibawa oleh Tok Bubut dari Batu Daya sampailah ke Sepuncak. Yang ingin buat jalan itu tadi. Sampai di Sepuncak itu putus tali ambin itu. Jadi kalau menurut cerita ini itu tali ambin itu disebut tali kebial itu.